أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ما بعد. Al-Mukarram Muhtaram para habaib, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, khusus pada Babah Syarifah, Umi Baharun, sekeluarga, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir dalam rangka meneruskan pengajian kita yang insyaallah baca kitab Hidayatus Salikin dan Mursyidul Amin. Dan insyaallah pada malam hari ini sekaligus 25 harinya, yaitu Allah yarham Mahdi bin Haji Sahlan. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi fid dharain amin. At-tasi'ata asyara yashhadu laka kullu syai'in yasma'uka min jami'il makhluqati wa tuhibbuka biqaul ardi ayabtakhiru ba'duha ala ba'd. 19. Naik saksi bagimu tiap-tiap sesuatu yang mendengar akan dikau oleh segala makhluk dan kasih akan dikau oleh segala tempat bumi yang engkau berzikir padanya, dan bermegah-megah setengahnya atas setengahnya. Maknanya kelebihan orang yang berzikir di satu tempat atau berkelompok atau majelis ilmu, yaitu apa aja di waktu kita keluar daripada rumah dan kita berjalan menuju majelis, itu rumput, batu, panang, seluruh kita lewati, mereka bersaksi bahwa kita orang-orang yang dapat ampunan Allah. Penyaksian mereka. Kemudian bumi yang di dalamnya atau di atasnya itu tempat orang berzikir atau majelis ilmu seperti masjid, musalla, majelis ta'lim. Dia sangat berbangga sehingga dia bercerita kepada bumi yang lain bahwa dia dilebihkan oleh Allah dengan ada wujud majelis atau wujud orang berzikir atau tempat orang berzikir. Maknanya bahwa seluruh makhluk Allah Ta'ala, daripada malaikat, binatang, tumbuh-tumbuhan, atau benda yang mati, yang tidak bernyawa, cinta kepada orang yang berzikir atau orang yang menuntut ilmu. Kemudian tempat-tempat di mana di dalamnya diulah majelis, diulah tempat zikir, musalla, masjid, itu lebih daripada yang lainnya. Bumi yang lain itu mereka berdiam, ada mampu untuk melihat kebesaran Allah yang ditaruh Allah, padahal buminya sama. Seluruh bumi itu ada asalnya kelebihan, begitu ditaruh di dalamnya tempat orang majelis ilmu atau tempat orang berzikir, bersalawat, baca Quran, maka dia jadi punya kelebihan daripada yang lain. Isinya seluruhnya langit dan bumi cinta kepada orang yang menuntut ilmu atau orang yang berzikir. Maknanya kita menuntut ilmu ini
tidak ada yang menantang, memusuhi itu kecuali memang orang-orang yang ditulis Allah Ta'ala. Bisa orang itu Islam tapi munafik orangnya. Bisa juga memang penantang Islam. Orangnya Islam tapi agamanya ditantangnya sendiri, bermacam masalahnya. Atau kadang-kadang permasalahan mencari kemuliaan, dan permasalahan mencari jamaah, dan permasalahan suku. Seluruhnya itu tidak ada di dalam agama. Agama kita sebarataan satu, persaudaraan seperti satu bangunan, yang dimana kita masing-masing menjaga keutuhan persaudaraan kita. Jangan sampai memusuhi orang yang berbuat kebaikan, apalagi mengganggu tunggu di dalam kubur. Tunggu, nah itu berbahaya kita. Di dalam kubur di dunia ini kan apa dulu. Di dalam kubur kan apabila meninggal dunia tunggu itu. Allah Ta'ala sangat membenci orang itu. Sehingga dosa kada diampuni, orangnya kada dibersihkan oleh Allah. Manusia sangat tinggi penghargaan Allah karena mengandung rahasia Allah, tapi ditaruh dan dicabut rahasia itu menjadi rendah daripada binatang. Itulah makna asfala sabilin, paling di bawah daripada makhluk yang di bawah. Di dunia senang menantang kebaikan yang digawi orang, aur aja gawian, itu bahaya. Jadi sangat dijaga kita. Mun kada ikut jangan mengganggu orang. Al-ishruna riqatul qalbi wa khusyu' inda dzikri. Ke-20, orang yang bermajlis ilmu atau majlis zikir, lembut hatinya dan khusyuk ia pada ketika berzikir itu. Maknanya majlis ilmu dan majlis zikir itu mencipta manusia atau seseorang yang di dalam jiwanya itu sangat mengakui bahwa dia orang yang punya dosa, bahwa dia orang yang punya kesalahan, bahwa dia adalah hamba yang paling kada menilai di sisi Allah. Itu hanya apabila orang tahu sering hadir di majelis ilmu, di majelis zikir. Kalau kada sombong aja orang yang sombong kada dinilai di sisi Allah. Nangkawa menghilangkan itu, sering hadir di mananya orang yang hadir di majelis ilmu atau majelis zikir itu akhir menghasilkan seseorang itu menjadi akhlak yang mulia. Itu sangat penting, apalagi kita berada di akhir-akhir zaman kita. Al-hadiyat wal ishrun yumha bi kalimati min asyur sayyi'at. 21 dihapus Allah dengan satu kalimah di zikir. 10 kejahatan yang ia kerja. Sekali mengata zikir, berkumpul orangnya la ilaha illallah. Sekali pian duduk di majelis ilmu, lalu orang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Orang baca Bismillah, maka seluruh kejahatan 10 nilai bandingnya satu kalimah itu terhapus. Lagi ada riwayat kita, kawa menyuruh anak-anak kita belajar, maka mereka satu kali gurunya mengajar Bismillahirrahmanirrahim, anak itu pun belajar Bismillah. Orang tuanya, anaknya, gurunya menjadi fidaan, penghapus atau penhapus minan nar, daripada api neraka. Kada jangan masuk ke neraka. Orang mau mengaji, orang masuk itu memang orang sombong ke neraka. Orang masih mengaji aja itu kada jangan masuk. Artinya dapat satu fasilitas, orang itu dipelihara Allah. Fasilitas itu yang sangat
beda dengan beramal aja. Amaliyah aja tunggal beda. Majelis ilmu kemudian mengamalkan zikir atau yang lainnya lah, kita antar hubung tapi majelis ilmunya nih itu. Thaniyatul ishrun thamaniyatul qalbi sukunuhu liqauli ta'ala bidzikri la tatma'innul qulub. 20 tetap hati dan diam iya. Karena firman Allah Ta'ala adakah tiada dengan menyebut Allah itu jadi tetap hati seseorang. Maknanya majelis zikir menenangkan hati seseorang. Makna tenang itu hilang seluruh permasalahan. Apabila kau menjaga hati, ketenangan itu sampai bulik, sampai akhir dia kau menjaga, tetap aja kada berubah, tenang. Orangnya itu tadi beruntung artinya hadir di majelis ilmu, majelis zikir sampai akhir kehidupannya ini beruntung aja. Itulah makna tenang, karena apabila kita dijanjikan dengan siksaan Allah kada tenang. Apabila kita diperiksa oleh Allah kada tenang. Tapi majelis ilmu, majelis zikir menenangkan hati. Artinya kada diproses. Selama orangnya itu mengamalkannya, jaga di dalam majelis zikir, majelis ilmu kita jiwa yang diutamakan. Duduk badan ini di majelis ilmu, duduk itu isyarat saja, yaitu merendahkan hati kepada Allah. Majelis ilmu itu majelis Rasulullah atau majelis Allah. Kita baca salawat majelis Rasulullah walaupun kada bernama majelis Rasulullah. Kita membaca zikir Quran majelis Allah walaupun kada ada nama majelis Allah. Kita membaca kitab ini majelis ilmu yang kitab ini ada pengarangnya para aulia Allah, majelis aulia Allah Ta'ala. Anak kita ini kada bisa apa-apa, hanya pada jahir di dunia nih, sebutannya majelis dinamai majelisnya macam namanya, padahal kada satu nama aja nah itu majelis Allah. Asal-satu wal ishrun irahatu katibai kambing katbi sayyat alaika wa du'ahum malaka biqati sayyat wa fawzi bil jannah wa najat minan nar. Muhammad Rasul qauli ta'ala al-malaikatu yusabbihuna hamda rabbi yastaghfiru liman fil ardh. Ke-23 menyenangkan akan dua malaikat yang bernama kiraman katibin daripada menyurat akan segala kejahatan atasmu dan berdoa keduanya bagimu dengan dipelihara daripada segala kejahatan dapat kemenangan surga lepas daripada neraka serta malaikat yang menanggung aras. Firman Allah Ta'ala dan malaikat yang mengucap tasbih dengan muji Tuhan mereka dan minta ampun mereka bagi orang yang ada di bumi. Maknanya majelis zikir atau majelis ilmu, di waktu di majelis ini itu kada ada tulis sama sekali kesalahan dosa itu kada ada. Yang ditulis adalah seluruhnya hasanat kebaikan. Duduknya kebaikan, kita rasa uyuh duduk tuh kebaikan juga, mata rasa mengantuk kebaikan juga. Seluruh apa jadi majelis ilmu tuh hasanat semuanya, kecuali dirubah niat kita. Nah, niat kita berubah tuh. Jadi niat hati dijaga jujur di waktu, kalau di waktu di rumah, keluar daripada rumah nawaitu lillahi ta'ala, berniat menyengajakan Allah menuntut ilmu, sudah jangan dirubah-rubah niatnya itu. Walaupun apa aja jangan dirubah, untuk ilmu tadi bang sudah. Lalu di majelis ilmu tak sekalinya kada cocok awan kehendak bersabar. Kita kada penting kehendak kita, penting
kita masuk di dalam majelis ilmu. Nang diulahkan tuh supaya masuk dalam majelis ilmu, bukan cucuk awan kehendak. Karena kehendak kita ini kadang nafsu di dalamnya. Kita kan maunya udah yang penting rame, nang kayak itu. Sekalinya tujuannya kada itu yang nawaitulillahi ta'ala sudah duduk aja. Apa nang dilihat apa seluruhnya. Jadikanlah majelis itu majelis menyenangkan hati kita. Diulah-ulah kayak apa supaya hati senang. Jangan dijadikan majelis menjadi majelis untuk kita akhirnya seperti badu dombanya. Nah itu kada baiknya dan lain majelis seluruhnya di dalamnya membina umat Rasulullah menuju jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Oh kayak apa aja kayak itu bang sudah adanya. Tapi diawali tadi niatnya karena Allah. Bahkan mana sampai 30 sudah. Mbah duduk kita kada apa diulah. Malaikat stop mencatat amal yang kada baik, dicatat amal yang baik. Dia sangat bergembira malaikat melihat kita sehingga mereka mendoakan dapat ampunan Allah. Malaikat itu doanya mustajabah. Setelah kita meninggal dunia, doa malaikat itu nampak. Setelah kita meninggal dunia, kesenangan malaikat itu nampak. Waktu hidup nih ya kayak itu bang. Artinya kayak inilah adanya. Nah itu waktu hidup. Tapi sudah meninggal kayak hanya tahun. Kelebihan daripada majelis zikir atau majelis ilmu. Yang penting itu tadi, biar niatlah karena Allah. Jangan diulah majelis seperti sama dengannya teradu domba jiwa kita juga nang teradu domba orang lain tahu. Oh guru niat karena Allah, orang nang kawanan niat karena Allah. Kita kada mencari sesuatu akhirnya banding. Seorang juga nang kaya tadu domba sendiri bingung kemana anak ikut kemana juga na ianya nah itu. Lalu kita juga bingung akhirnya. Asalnya niatnya itu kada karena Allah. Kadang hendak bahasa ingan hendak bapaknya. Kada ada di dalam agama orang bahasa saingan itu kada ada. Itu di dalam perlombaan. Orang main bola tapi saingan siapa yang jadi juara, itu bersaing. Tapi di majelis ilmu kada ada. Guru nang kaya apa aja kada ada. Guru nang rendah kaya apa aja kada ada juga. Selama orang itu memang nawaitulillahi ta'ala. Apabila orang hadir itu urusan pian Allah ta'ala. Orang kada hadir urusan pian Allah ta'ala. Kada ada tak guru. Karena sedian mengajarnya karena Allah sudah. Pian menghormati Allah ta'ala. Ada yang menghormati, kada apa-apa. Karena guru itu memang manusia. Kada patut dia dihormati. Dipuji itu patut Rasulullah. Kita hanya jangan berkelahi itu aja. Yang penting jangan berkelahi, nah itu aja. Artinya jangan terlalu lebih nang kaya Rasulullah apa seluruhnya. Kita manusia, bukan Nabi, bukan Rasul. Kada ada masalah tuh. Jadi kan ada hanya permasalahan karena diri kita tak umbang-ambing sendiri. Ulun sudah banyak beberapa perjalanan pengalaman. Ini kan urusan sudah mengajar nih ini. Mulai pondok tuh tahun 92 nya 30 tahun lewat pengalaman yang orang belajar banyak dia. Belajar akhirnya dapat guru besar kisahnya. Maka guru-guru nang rendah dianggap seperti kada ada apa lagi. Ada seumur jagung hancur. Ada arti hidup karena bagadang karena seorang tak ada domba sendiri. Batin bergejolak sendiri akhirnya hancur sendiri. Itulah sebabnya karena Allah apa diulan.
Orang hadir di majelis ilmu bukan gurunya itu yang kita hadir, majelisnya Allah Ta'ala itu, majelisnya Rasulullah itu, majelisnya malaikat itu, majelisnya para aulia itu. Nah itu nang sering tuh, udah berapa tahun dan melihat jadi pelajaran kepada kita. Selama kita berguru, kalau memang guru sejalan, siap gurunya itu kita udah karena sejalan. Tapi kalau kada sejalan, tatak kali apain? Kan kada sejalan. Berarti beda antara kita dengan guru tadi. Mungkin sidin lain jalan, kita lain jalan. Kita tidak akan mampu jalan itu. Boleh bahasa membanding belajar tapi mencari kebenaran, bukan menjadi madu guru dengan guru. Guru sana kada papanya apa itu pian sendiri kan hancur. Ulun ini sudah pengalaman itu. Artinya walau jadi ulama kayak apakah apabila kayak itu hancur sorangan. Guru kita Quran mengaji bahari lagi halus ini begitu dia jadi ulama guru Quran guru madrasah anggap ada artinya lah itu hancur sorangan orangnya karena dia tidak menghargai di waktu dia kecil tuh dia belajar dengan siapa. Kecil itu kan dasar perjalanan hidup. Tidak bisa seseorang langsung menjadi besar kalau jadi kecil dulu. Nah inilah mana majelis mendidiklah umat Rasulullah, nawaitunya lillah. Yang ngaji di mana yang penting karena Allah sudah. Pian mengajar di mana yang penting karena Allah. Membantu orang tuh karena Allah sudah. Itu kita tidak ada sangkal hati tidak ada. Cuma kadang orang aja salah paham. Kita mau ngomong kayak apa kalau sudah karena Allah Ta'ala ini udah. Karena Allah Ta'ala bukan karena manusia. Kalau sudah bahasa orang tuh apabila sudah dijalani, sudah dijalani itu selesai. Apabila kita sebut kebaikan tuh menjadi kurang. Kita ceritakan kebaikan tuh menjadi hukum ria dan ujub, runtuh kebaikan. Itulah mana orang Nabi tulillah. Ada di muka inilah yang terjadi. Bahasa kita di muka kita tuh seluruhnya rahasia Allah Ta'ala. Kudrat dan iradat Allah. Hanya yang tahu apa yang terjadi besok Allah. Siapa yang akan meninggal dunia, di mana buminya Allah. Terjadinya hari kiamat yang tahu hanya Allah. Rasulullah menyampaikan hanya tanda hari kiamat ini akan terjadi hari ini. Tandanya aja. Ditutup garis merah kepada kita Rasulullah. Tidak akan terjadi hari kiamat selama ada orang mengatakan Allah. Kalau ada masih majelis kayak kita nih masjid masih ada orang azan apa aja baru orang hari kiamat. Tidak, itu seluruhnya bohong. Dengan iman kita. Kita punya Rasulullah mengajarkan dari sebelum lahir kita sampai kita di dalam negeri akhirat sudah dilajari sidin. Cuma kita yakin kada. Lalu lain Rasulullah babar menyalahi habar Rasulullah. Bohong aja. Tidak ada. Apalagi permasalahan tauhid. Apalagi permasalahan syahadah. Itu nang dipelajari di majelis tuh supaya jangan dibunguli orang. Kita jangan melihat orangnya, walau orang kaya apa aja orangnya, tapi menustai kita, apain orang tuh. Kan kayak itu. Rasulullah sudah melajari di mana tahunnya di majelis. Di mana tahunnya di waktu belajar, kan kayak itu. Ilmu yang dipelajari itulah menjadi perpegangan menjalani hidup. Maka lalu kan dia bergoyang lagi. Ilmu itu tidak pernah menegah orang untuk berbuat kebaikan dan tidak pernah menegah orang untuk menuntut ilmu. Ada bebetas. Begitu pian belajar, misalnya dengan seseorang guru, kemudian guru itu kada boleh lagi belajar ke lain, berarti guru itu salah. Pian tahu tuh cirinya. Begitu pian mengamalkan zikir, la ilaha illallah, kada boleh lagi mengamalkan zikir yang lain, guru itu salah. Jangan tapi bahasa tak bawa, kita arahnya Rasulullah.
Rasulullah tidak pernah menegah satupun. Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gawi aja apa? Tidak ada larangan begitu. Bisa satu kalimat, kada boleh lagi yang lain. Berarti itu tidak benar. Kada itu peradaban di dalam orang belajar tarekah. Itu kada seumuran kayak itu. Tarekahnya itu hanya kadang 3 hari, kadang 7 hari, kadang 40 hari. Ada bisa 30 hari. Tergantung Allah membuka rahasianya. Selesai itu terbukalah seluruhnya. Boleh sudah. Apa yang kita ada lagi. Cuma di waktu pertama masuknya itu lalu tunggal. Agar supaya pimpinan jangan sampai roh kita itu jadi tarik ke sebelah, akhirnya roh kita kada mampu. Nah itu dinamai tarekah khalwat ngarannya. Nah di sini nang kada boleh 2, tetapi tidak seumuran, hanya sekadar di waktu mengamalkan itu. Setelah paham di beda Allah terbuka, ada perlu lagi bebas sudah. Dan seluruh tarekah tidak ada menegah orang untuk membaca tarekah yang lain, karena seluruhnya berujung kepada hanya 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tarikahnya ujungnya itu seluruhnya. Tarikah apa aja di ujungnya itu. Artinya sahabat Rasulullah di ujung sekali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nang orang bawahannya aja nang maulah-ulah. Nah di situ ada kata iya karena ada domba, karena guru. Nah ini begitu tarikahnya. Ternyata sidin banyak orang 4 sidin. Akhirnya maulah juga tarikah. Kada boleh lagi makai tarikah lain. Inilah asalnya karena kada ketujuan guru dah. Kan di situ jadi kawan dibaca seluruh kehidupannya. Cuma kadang orang awam terbawalah dia. Ya biasa tadi dilepaslah guru yang pertama. Itu kada perlu lagi aku. Tidak mau lagi dengan guru-guru kita yang sudah Tuhan, yang kita minum berkah doa mereka. Kita makan berkah doa mereka, kita hidup berkah. Ada hulu guru kita masih di dalam subi orang tua kita. Syekh Muhammad Asad ada hulu sudah. Nah mendoakan kepada zuriyah kepada umat muslim kita belum lahir. Begitu lahir ketemu satu tarekah kada boleh lagi jadah kak Datuk Kalampayan. Luput. Sidin memberi seorang doa tak dahulu belum lahir sudah doakan sidin. Berarti apanya itu ada bahasa orang antara mereka itu persaingan. Isinya itu aja. Ada. Seluruhnya kecuali itu tadi masuk di dalam kata khalwat. Itu kada boleh 2 gurunya yang memimpin karena masuk dalam martabat hakikat. Seikung gitu. Apabila guru nang hakikat kada sanggup pindah ke guru lain, kada sanggup lagi pindah ke guru lain, kada sanggup pindah ke guru lain, kada sanggup pindah ke guru lain, harus sampai kepada Rasulullah. Nah inilah tarikah itu hanya memindah. Jadi bukan mengenangati guru. Guru kita hanya mampu beliau mengajarkan kepada kita hanya sampai di nikmat. Cari guru nang kawa memecah nikmat. Guru kita hanya sampai mampu kepada af'al Allah Ta'ala. Cari guru nang kawa memecah af'al Allah. Guru kita hanya sampai di nur Nabi Muhammad SAW. Cari lagi nang guru kawa memecah nur Muhammad. Karena itu semuanya hanya perjalanan belum sampai kepada Allah Ta'ala. Masih di tengah jalan. Tapi seluruhnya itu sudah selamat. Artinya selamat aja. Sudah orang tuh kada syirik lagi nya. Tetapi masih kita dari situlah apa guru si anu bahari belajar dengan guru ini, pindah lagi dengan guru ini, pindah lagi. Itu macam manakib itu guru-guru berpindah-pindah itu karena memindah itu pandangan musyahadahnya. Akhirnya di ujungnya adalah belajarlah bergululah mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berguru dengan Rasulullah itu ya kada perlu lagi. Apalagi diulah kan itu orang wali nah kayak kita ini ya menjaganya jangan sampai kita tamakan bahasa orang kada benar tamakan isu bahasa kita ya ini itu jangan itu aja jaga majelis tujuannya membina menyatukan umat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Nah, zikir kah, ilmu kah, apa? Apabila tidak sejalan, putus tali kita. Karena seperti itu sebenarnya. Kenapa Allah memberi perjalanan kehidupan manusia mulai Adam, bida-bida sampai dengan Nabi Muhammad, itu seluruhnya ada perjalanan. Ya Quran, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikian Rasul Allah lebihkan sebagian, tergantung kita. Menurut kita sejalan arah ini, akhir kita pasti tapi ininya sejalan, arti sejalan itu sama dengan ilmu yang kita pelajari, lurus sampai kepada Allah. Tidak bisa kadang. Apabila kada sejalan, pian kayak apa aja, kada mau lurus. Pasti tertahanlah orangnya itu. Karena pian hati ada syak ragu, orang kada sejalan itu pasti hatinya ragu. Nah, di situ ada kata ragu itu berarti sudah kada ada lagi kata ilmu. Ragu itu sebab kejahilan, kan kayak itu. Pian berjalan ke Samarinda. Nah, di waktu di jalan kada yakin ragu. Kasini kah belok kanan atau belok kiri. Berarti pian memang kada tahu, kada itu ragu. Kalau pian belok kanan langsung berarti pian yakin memang tahu di situ jalannya. Setiap kata ragu karena ada kejahilan di dalam hati kita. Itu aja sebabnya. Arabiah wal Ishrun. Jadi itu aja yang dijaga di dalam majelis ilmu, jaga kesatuan. Jangan sampai majelis ilmu diulah menjadi adu domba di antara umat Rasulullah. Ada perlu itu, kada ada arti apa-apa. Kita berikutnya.